Karena kasus ini jelas ya, satu tembak-menembak antara polisi, yang nembak polisi, yang kena polisi, di rumahnya polisi, jenderal lagi. Ya. Nah, dari pandangan saya ya, ini kejadian ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang spektakuler. Karena apa? Bagi saya ini kejadian ini merupakan kejadian yang spektakuler dan terkait dengan citra Polri, aib Polri, ataupun apalah gitu ya. Sehingga kasus ini secara teoritis ya, kalau dilihat daripada teori publikasi ini kasus ini sangat world news dan otomatis akan meledak dalam waktu singkat dan akan berkepanjangan. Karena kasus ini jelas ya, satu tembak-menembak antara polisi, yang nembak polisi, yang kena polisi, di rumahnya polisi, jenderal lagi. Ya. Nah, Dan itu tadi kriteria yang buat news itu tadi, nomor satu citra polisi, yang kedua tragis, kejadian tragis ya, sampai ada yang meninggal ya. Meninggal dan yang menembak temannya sendiri kan gitu kan, jadi tragis ya. Keluarga korban lagi pula motifnya juga ada, diduga ada perselingkuhan dan sebagainya itu kan itu. Yang ketiga mengandung unsur public figure. Ya. Kadif Propam adalah salah satu dari figur tertinggi lambang kedisiplinan Polri. Kok bisa terjadi kan gitu kan? Nah, itu pasti itu. Yang berikutnya adalah menimbulkan kejanggalan. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di situ. Misalnya kejadiannya Jumat kok baru diumumkan baru ya. Senin sore setelah ribut di lapangan kan gitu kan. Nah, itu pasti timbul kejanggalan. Terus kemudian kejanggalan lagi banyak sekali uraian-uraian yang dari pertama dan berikutnya itu tidak sama gitu saya. Kemudian dari pihak korban yang meninggal maksudnya bukan orang tuanya, lu kok anak saya luka-luka begini, lebam segala macam. Katanya kena tembak. Iya, katanya kan tembak-menembak jarak nggak deket gitu ya kok. Nah, akhirnya kan menimbulkan kejanggalan ya tadi. Sifat daripada informasi yang seperti ini pasti akan meledak dan akan berkepanjangan dan beranak pinak. Artinya gini, nanti dari sudut penembaknya sendiri latar belakangnya apa, dikupas sendiri itu, menimbulkan spekulasi, teori-teori macam-macam. Dari Pak Sambonya sendiri, jangan-jangan dia tahu atau ikut serta kan gitu kan. Dari ibunya sendiri kan, apa iya sih kayak gitu. Jadi itu nanti terus semua latar belakangnya akan diungkap. Jadi intinya kalau saya pikir ini suatu tantangan daripada Polri Pak ya. Karena mau tidak mau nanti hasilnya pun kayak apapun, ini akan terkait dengan aib Polri. Tinggal aibnya itu besar atau kecil gitu. Iya. Kenapa gitu? Karena polisi katanya kan dikasih senjata untuk untuk melaksanakan tugas, tapi kok malah untuk tembak sendiri teman kan gitu kan. Itu teman ini, nanti gimana yang bukan teman? Makanya itu. Jadi analisis kan banyak sekali. Macam-macam. Intinya gitulah. Jadi menurut saya ini suatu musibah ya bagi Polri ya. Dan sekaligus melakukan tantangan daripada Kapolri untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya kasus yang terjadi ya, tanpa ditutup-tutupi. Inilah kejadiannya gitu. Masalah itu nanti kemudian menimbulkan, wah ini kok sampai gitu ya, usah terjadi ini Pak. Saya kira ini terjadi dan itu bukan polisi secara umum loh ya. Ya. Individu yang terkait kan. Dan itu pun kenapa kalau sampai mereka berbuat gitu, juga kita nggak bisa katakan bahwa itu memang sifatnya pakai gitu. Kita lihat nanti motifnya dia berbuat begitu kenapa gitu ya. Makanya itulah ini menjadikan tantangan Polri untuk bisa membuktikan bahwa memang selama ini Polri tidak semuanya kayak gitu loh. Bukan suatu skenario daripada institusi Polri untuk berbuat itu ataupun menutup-nutupi hal-hal yang aib itu tadi. Saya kebetulan mengikuti kasus ini ya, kemudian saya datakan itu ada kira-kira 10 poin kejanggalan. Oh 10, banyak ya? Wah dan itu mesti dijawab semuanya. Ya, ini mestinya kejanggalan itu harusnya diterangkan oleh Polri nanti. Ya, contohnya ya, kejanggalan yang pertama kali yang muncul adalah keterlambatan publikasi. Kejadiannya Jumat, kok baru diuraikan Senin.
Senin sore. Oh, jadi ada delay di situ ya? Iya, kenapa di delay? Itu kan menimbulkan kejanggalan, orang publik akan tahu. Dan ini baru dipublikasi setelah di medsos rame gitu kan. Itu satu kejanggalan. Yang kedua, dari korban sendiri yang itu orang tua daripada Bribda J itu ya, yang meninggal itu. Kan ketika sana menyampaikan kejanggalan. Satu, kenapa kok saya ketika jenazah datang nggak boleh ngeliat? Dilarang gitu kan, nggak boleh ngelihat. Setelah dipaksa-paksa baru boleh dilihat. Itu kejanggalan yang kedua. Terus kemudian kejanggalan yang ketiga, kenapa kok penjelasannya berubah-ubah? Dulu saya waktu pertama kali rombongan polisi datang ke sini memberitahu begini, belakangan kok begini lagi, kok beda katanya gitu. Oh, ini masih keluarga? Keluarga yang ini dari keluarga yang itu sendiri, kejanggalannya dimunculkan itu tadi satu yang kenapa nggak boleh melihat ke itu jenazah. Kemudian kenapa itunya berbeda-beda penjelasannya. Ketiga, katanya itu kasusnya tembak-tembak gitu kan, dan tidak jarak dekat. Kok anak saya kan luka-lukanya bekas dianiaya, ada bekas sayatan, ada bekas tembakan, ada bekas yang ini luka di mata dan sebagainya, jarinya putus gitu. Ketiga ya tuh, yang ketiga atau keempat ya. Kejanggalan berikutnya. Ini yang kelima udah Bang. Ya kelima ya. Ini anak saya dibilang nembak 7 kali nggak kena, padahal anak saya itu sniper. Itu katanya bapaknya 7 kali nembak kok nggak ada satu yang kena kan, gitu. Menurut penjelasan Karopenmas kan dia nembak 7 kali gitu, kemudian dibalas 5 kali gitu kan. Kalah jago lah ya. Terus kemudian ini masih dari pihak korban ya, yang mengatakan itu maksudnya korban orang tua dari ya. Terus itu saya tanya ya itu, kok CCTV nggak ada katanya tuh. Masa rumahnya seorang perwira tinggi nggak ada CCTV-nya di kamar itu gitu. Dia mempertanyakan itu. Kejanggalan berikutnya, katanya CCTV-nya rusak seminggu sebelumnya, kemudian ada yang bilang diganti, ada yang bilang kena petir. Ada jadi itu kejanggalan yang terkait dengan CCTV sendiri kan gitu kan. Kemudian kejanggalan berikutnya, ini dari umum ya, bukan dari itu. Itu masuk bener sih itu yang nembak Barada pakai pistol. Barada itu kan prajurit, levelnya kalau di lingkungan TNI itu prajurit itu harusnya senjata organiknya adalah senapan panjang. Laras panjang ya. Itu kok senjata pendek gitu. Glock lagi gitu. Terus ada lagi, saya lupa lagi Pak. Ada berapa itu kejanggalan itu. Itulah yang menimbulkan spekulasi, teori-teori macam-macam Pak gitu. Nah, kejanggalan lagi gini. Kenapa kok sampai anak saya kan sudah 2 tahun kerja di situ, kok dibilang mau melecehkan sama itu, menodong majikannya, kan mana mungkin, nah gitu kan. Jadi itu mana menimbulkan pertanyaan. Jadi terus kemudian kejanggalan berikutnya, cerita yang disampaikan itu kok nggak masuk akal gitu loh. Gitu, secara nggak rasional diterima itu. Saya membaca itu ya, kebetulan saya membahas ini di podcast saya gitu ya. Jadi saya selalu memberikan jawaban atau menerangkan kejanggalan saat ini. Nomor 1 kejanggalan itu 3 hari itu ya. Itu emang janggal menurut saya. Kenapa? Tapi ketika saya tanya pada polisi, katanya, ya Pak, karena begini, ini kan kasus sensitif sekali, gitu kan. Ketika itu meledak, maka berpikir-pikirlah ini kan ibu ini juga trauma, kan bikin laporan dia karena kan mau yang mau dilecehkan itu bikin trauma, sehingga kita mempersiapkan keterangan-keterangan yang lengkap sehingga baru akan memberikan keterangan pada masyarakat gitu. Dia alasannya gitu. Saya tanya juga, loh kenapa? Tahu nggak ini kasus ini pasti akan meledak walaupun ditutup-tutupin. Ya tapi itulah, waktu itu kan harinya hari Sabtu Minggu itulah kan. Jadi diperkirakan nggak akan mencuat gitu. Tapi yang terjadi kan mencuatnya justru YouTube dari Jambi yang mempertanyakan. Itu jadi dari keterlambatan itu sendiri saya juga menilai itu menurut janggal. Tapi itu penjelasan dari polisi kayak gitu Pak gitu. Tapi kejanggalan yang keterlambatan ini dinilai oleh masyarakat pasti polisi ngada-ada itu. Kalau soal supaya dia bisa bikin rekayasa nanti baru ngomong apa adanya. Itu kira-kira itu yang terjadi Pak. Nah, kalau tadi soal tembak itu, ada luka lebam. Ya, luka lebam. Ya kan? Katanya tembak menembak. Ya, tembak menembak. Itu gimana? Yang satu kena, yang satu enggak. Padahal tembak jarak dekat itu gimana? Ya, jadi itu janggal kan, atau? Ya itu kalau saya sih ya tidak begitu janggal. Cuman gini, kalau masalah tembak menembak itu, kenapa ini menembak 7 kali nggak kena?
kalau itu kok kemudian terkena? Ya. Jawabannya karena ketika ini Bribda J itu menembak, dia menurut ceritanya nih ya, cerita lari. Skenario itu enggak. Dia keluar kaget, kemudian spontan dia panik gitu. Oh. Sehingga dia dor gitu. Oh. Dia posisinya di bawah. Yang ditembak di atas. Kan tadi tertutup tralis dong, tertutup itu. Oh. Sehingga medan tembaknya itu lebih luas yang di bawah karena kan itu. Oh, gitu ya. Nah, ditambah lagi Baradae itu penembak jitu, Pak. Di Brimob sana. Dia memang punya kualifikasi penembak jitu sehingga tembak reaksi itu bagi dia tuh itu biasa ya. Aja udah kena gitu. Kemudian luka. Pak Beni yang menerangkan waktu itu. Jadi bilang putus kan gitu. Enggak, saya lihat di fotonya masih ada katanya gitu. Itu kan Pak, jadi jawabannya kayak gitu. Terus kemudian luka sayat gitu kan, luka bekas senjata tajam. Itu katanya ya penjelasannya itu peluru. Sebetulnya yang harus bisa menjelaskan ini harusnya ahli forensik harusnya yang bisa. Tapi waktu itu kan ya karena Kadispen ya yang menjelaskan ya dia hanya itu kalau rekoset misalkan gitu. Itulah yang menimbulkan tanda tanya. Jadi Pak, dari sebagian kejanggalan yang diungkapkan oleh korban itu sebagian memang masuk akal, tapi itulah penjelasannya seperti itu, gitu Pak. Gitu. Terus apa lagi yang korban kenapa HP anak saya hilang kan gitu kan? Kemana itu? Saya minta dikembalikan. Padahal ya HP itu meskipun itu punya anak-anaknya, apabila terjadi suatu kejadian itu sudah menjalankan prosedur pasti akan disita Pak untuk penelitian dulu. Nanti setelah selesai mungkin akan dikembalikan pada yang bersangkutan. Gitu. Jadi otomatis ya HP nggak akan mungkin bisa diambil. Tapi kan konotasi daripada itu kan wah itu mesti akan gitu rekayasa kan gitu kan. Gitu. Ya. Oke. Saya kalau gitu saya ke ini dulu ke Bang. Masih banyak lagi Pak. Saya bisa kurangkan itu kejanggalan itu. Betul. Jadi menghadapi masalah ini ya, saya menyarankan pada Polri. Satu tugas dia adalah di publik, dia memberikan penjelasan pada publik supaya bisa memberikan penerangan sehingga tidak terjadi bola liar. Satu ya. Yang kedua di bidang penyidikan dia harus betul-betul bekerja cepat, profesional, mengungkap apa yang benar-benar terjadi, gitu. Nah, untuk yang pertama tadi menjawab publik itu tadi, maka polisi harus rajin ini. Nah, di sini juga memang dilema dia Pak. Di satu sisi ya polisi itu kalau melakukan penyidikan dia terbatas pada KIP itu Pak, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu. Ada hal yang boleh ditutup, ada yang boleh dibuka gitu masalahnya. Dia terbuka juga kadang-kadang keliru, ketutup kadang-kadang juga disalahkan gitu. Nah kalau kebuka keliru itu tadi itu. Karopenmas yang menerangkannya berubah-ubah itu keliru kan jadinya. Itu risikonya kalau kita cepat-cepat memberikan penjelasan gitu. Tapi kalau kita menutup dicurigai oleh rakyat. Ini memang dilema. Makanya saya bilang ini merupakan suatu tantangan bagi Polri lah. Ini suatu musibah yang harus dihadapi dengan itu. Tapi yang paling penting menurut saya di sini adalah ini tadi berkaitannya dengan dari Kompolnas dan Komnas HAM. Itikat baik daripada Bapak Kapolri itu ya. Beliau ingin menunjukkan bahwa saya polisi betul-betul akan menegakkan kebenaran yang selama ini dicurigai oleh masyarakat gitu ya. Sehingga ditunjuklah tim khusus. Tim khusus ini betul tadi Pak Kosman bilang itu tidak akan bagaimana kejadiannya begini, nggak akan menguangkan itu. Tapi sasarannya adalah fairness daripada penyidikan itu. Ya, jadi mengawasi bagaimana apakah tim penyidikan itu betul-betul sesuai dengan prosedur dan menerangkan yang sebenarnya, bukan mengungkap, menambah bukti-bukti atau memberikan penjelasan dari skenario yang dari bikin semula yang dicurigai oleh masyarakat. Makanya saya menghargai Komnas HAM ya Pak. Dia ditunjuk, tapi enggak, saya tidak ingin masuk, tetapi saya secara independen mengawasi dengan pola yang dikerjakan oleh dia. Ini saya kira baik itu untuk menjamin ke fairnessan daripada kejujuran itu Pak. Jadi tadi kalau ditanyakan bagaimana kalau kejanggalan itu terungkap gitu Pak ya. Kejanggalan itu memang harus diungkap duluan Pak, dijelaskan gitu. Tapi ending daripada ini, investigasi ini akan sedikit menolong Polri apabila Polri itu bisa mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang selama ini dicurigai oleh masyarakat. Tapi akan lebih fatal banget apabila polisi melindungi yang selama ini kemudian nanti dibuka oleh pihak luar. Nah itu fatal sekali gitu Pak. Makanya saya bilang tadi ya, ini suatu kejadian menjadi tantangan Polri yang endingnya akan bisa menjadikan aib yang besar bagi Polri ataupun yang kecil bagi Polri.
besar apabila Polri ternyata menutupi dan kemudian dibuka dari luar, tapi akan lebih kecil apabila polisi bertanggung jawab dan bisa mengungkap dengan cepat. Oh ginilah kejadiannya gitu. Kalau saya sih ya bilang polisi pasti bisa mengungkap, pasti bisa Pak. Cuman yang diungkap itu kebenaran apa tidak, itu yang baru dipertanyakan. Dalam hal ini ya, makanya itu sebagai penutup menurut saya gini, apa yang harus dikerjakan polisi? Yang nomor satu dia harus tahu kasus ini tidak bisa ditutupi, akan meledak terus dengan berbagai asumsi-asumsi. Maka tugas pokok polisi adalah yang pertama kali menjelaskan semua kejanggalan itu dengan teknik yang sehingga dia bisa memberikan apa tuh, jangan sampai yang liar itu terus berkembang, tetapi masyarakat bisa paham. Tetapi itu juga memperhitungkan juga tadi itu keterbatasan, kita nggak boleh membuka apa adanya. Itu dilema yang sudah dihadapi oleh Polri, itu sebagai tantangan pertama. Yang kedua, polisi harus betul-betul bisa membuktikan bahwa dia memang betul-betul jujur di dalam mengungkap kasus ini ya. Dia kan biasanya kan banyak teknik crime scene investigation dan sebagainya itu ya. Itu teknik Pak. Tapi penerapannya itu akan berbahaya apabila itu diterapkan sesuai dengan skenario yang dibikin duluan. Nah makanya itu sekarang harus yang dipertaruhkan oleh Polri adalah dia melakukan suatu investigasi yang betul-betul mengungkap suatu kebenaran yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang dikumpulkan, dan kemudian satu pakai moral. Bapak ini adalah bukan mempertahankan kebaikan atau keburukan Polri, tapi kita menunjukkan bahwa Polri memang masih mempunyai moral untuk mengungkap kebenaran. Hati nurani bahwa ini seperti tadi kalau Pak Primeda jangan sampai ada korban dikorbankan dan sebagainya. Tapi saya pikir ini kalau polisi bisa mengungkap kebenaran yang betul-betul terjadi, itu saya kira menjadi taruhan polisi bahwa memang dia itu memang masih patut untuk jadikan polisi sekarang ini gitu. Saya kira itu Pak. Oke. Bang Trimet,